Dan pada hari ini jadwalnya adalah pelatihan jurnalistik. Kemudian tanggal 22 nanti itu kita lanjutkan dengan perfilman. Ini bersinergi dengan program kementerian melalui bantuan pemerintah yang baru-baru ini kami terima. Jadi alhamdulillah program kami ini puji dicinta ulang kutibah bergayung sambut dengan pihak kementerian dan memberikan bantuan berupa pendanaan untuk kegiatan-kegiatan broadcasting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Saudara Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Mafir Azwan. Yang juga saya hormati saudaraku atau adindaku Ketua PWI Provinsi Selatan, Adinda Firdaus Komar. Mohon berdiri Pak. Saya tahu adik-adik ini. Yang juga saya hormati, ini jurnalis senior merupakan narasumber juga tidak kami Pak Nasir. Iya, Pak. Nasir ini semua tidak tahu ya, banyak di sebenarnya. Yang juga saya hormati narasumber lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati mantan pacar sekaligus kepala atau ketua Dharma Wanita untuk unit Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Berdiri dulu. Nyonya Suryani dulu. Buka dulu nih ya, apa tuh buka dulu kayak kecil. Iya. Ini berbeda. Nah, jadi PNS ya, jadi wartawan. Jadi luar biasa ini Pak Nasir ada di sini, terus adik-adik ini saya yakin orang yang terpilih ya untuk hadir di sini, pasti yang terbaik lah yang diutus ya. Kalau yang nakal-nakal tidak diutus pasti ya. Padahal kita ini perlu dengan anak-anak yang nakal, biar kita tidak nakal lagi ya. Ini pasti anak yang lurus-lurus semua kan, yang kalau disuruh kursus jalan baik kan, suruh datang ke sini untuk ikut pelatihan jurnalistik. Baik, jadi kita, nah itu ada foto Pak Nasir masih muda. Oh. Sekarang masih berubah wajahnya. Waktu masih di Eropa itu. Metamorfosis Nasir. Dulu masih muda seperti itu, masih ganteng. Ya. Sekarang masih juga. Iya. Kalau ganteng jadi turunan. Dikit tapi. Tapi pas tanjakan tidak akan pakai. Oke, ini yang di dalam ini apa isinya? Materi. Oh, materi dari Pak Nasir ya? Iya, materi teknis. Oke. Sekarang kita materi jurnalistik. Ini kalau anak sekolah ini ada jurusan bagian jurusan dulu ya. Ada IPA, IPS ya. Jadi kalau jurnalistik ini secara keilmuan masuk di sosial ya. Sosial karena jurnalistik bagian dari ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi lebih spesifik lagi, khusus lagi, jurnalistik ini berkaitan dengan kajian keilmuan menyampaikan sebuah informasi. Itu yang secara umumnya ya, secara umumnya menyampaikan sebuah informasi. Tentu kalau kita menyampaikan informasi ada apa alatnya ya, alatnya kemudian ada yang menyampaikannya dan ada yang audiennya. Audiennya apa audiennya? Pendengarnya atau pembacanya. Nah, sekarang saya tanya dulu untuk saya tes dulu ya. Siapa yang pernah mendengar kata jurnalistik? Kan barusan mendengar kan? Kita semua berarti. Siapa yang pernah mendengar kata jurnalistik? Enggak. Ada di siapa namanya? Ustaz. Dari SMA? Dari SMA 6. SMA 6 ya. SMA 6. Setelah SMA 6 ya. Sini. Kalau pernah dengar kata jurnalistik, yang ada di pikiran kamu itu jurnalistik apa? Jadi jurnalistik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita menyampaikan, kita meliput dan menyampaikan suatu informasi yang faktual kepada audiens yang dalam hal ini pendengar atau pembaca. Biasanya dalam bentuk berita tersebut mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu yang akan dilaporkan kepada seluruh audiens yang dimaksud. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Imbas ya. Imbas, ini ada. Imbas itu yang ini di sekitar atau barang Imbas kan? itu dampak ya. Yang di sekitar ya. SMA mana?
Karya Ibu. Karya Ibu itu di dekat-dekat sini ya? Oh iya, saya tahu di sosial ya? Iya, iya. Itu Saverio sebelahnya. Bisa menambah nggak kaitan dengan jurnalistik tadi dari adanya? Pernah dengar tapi yang terpikirkan di konsep di pikirannya sudah orang yang meliput Oke. Yang perempuan ada lagi pendapat yang lain? Hadiahnya nanti dari Pak Nisi. Buku. Ada 50. Cetak. Ada dari sini ya. Dari Chris. Menurut saya jurnalistik itu mungkin orang yang melaporkan atau orang yang memberitahukan sebuah informasi faktual kepada audiens ataupun pembaca yang ditujukan dan dimaksudkan. Jadi seperti kita yang akan kita lakukan ini, kita termasuk juga menulis laporannya Pak. Laporannya seperti apa, yang faktual itu seperti apa. Iya. Itu yang saya tangkap Pak. Oh, tahan. Saya minta satu lagi pendapat dari kelompok perempuan. Banyak perempuan berarti. Ada yang di sini. Ini dari Nurul Iman kali. Nurul Iman. Ini nih. Ini depan ini. Nurul Iman gimana? Ya. Pasti Nurul Iman ini dari ini yang Skip. Kalau yang dikirim sini pasti orang terpilih sih. Iya. Tidak mungkin yang Dipilih untuk dikirim. Silakan ya, kamu. Orang yang menulis dan menyampaikan beritanya. Oke. Ya. Semuanya benar. Nanti kita bahas lagi ya. Jurnalistik memang satu kajian ilmu yang membahas sebuah informasi untuk disampaikan kepada khalayak. Tapi bukan subjeknya, bukan orangnya, tapi informasi ya, subjek bukan orang. Kalau orangnya beda. Kenapa kita sering, kalau di sini ada kata jurnalistik ya, ada jurnalisme. Memang kajiannya beda, tapi substansinya sama. Jurnalistik sering orang kalau di universitas di UI mungkin ada jurusan jurnalisme ya, ada dia jurnalisme, bukan jurnalistik tapi jurnalisme. Karena kalau isme itu termasuk kajian keilmuannya, paham ya, isme paham. Ada sekolah jurnalisme Indonesia, Ya. bukan sekolah jurnalistik berarti, sekolah Jurnalisme Indonesia. tapi kita pengaruh Belanda, mungkin jurnalistik namanya. Nah itu, jadi penggunaan konsep kata saja, konsep kata. Tapi substansi penerjemahannya, saya pikir kalau saya lebih cenderung jurnalisme Pak. Kalau saya. Tapi bingung nggak ada ini jurnalistik. Tapi yang paling penting bahwa yang kita pahami jurnalistik itu adalah proses saat menyampaikan sebuah informasi kepada publik, kepada masyarakat. Nah sekarang kita lihat foto Pak Nasir. Lanjut ya. Oke, terus ya. Ini materi-materi udah sering Pak, jadi saya bongkar dikit aja. Nah ini contoh karya jurnalistik Estradius Pak, soalnya. Ya. Estradius itu koran saya sendiri soalnya. Ini namanya platformnya Pak ya. Pak boleh adik-adik ya. Platform itu channelnya atau apa ya, alat untuk menyampaikan informasi itu namanya, kalau istilah sekarang platform, multi platform. Ada alatnya. Siapa yang kenal dengan, pernah baca koran? Pernah? Saya pikir tidak pernah baca koran lagi. Online. Ini dalam bentuk printing, cetak namanya. Cetak. Kami disunting cek ini. Terbalik. Jadi ini salah satu ya. Nah itu yang di depan itu Estradius, itu punya saya sendiri itu Pak. Tolong Pak disunting. Ya, sudah. Dipromosikan Pak. Nah
Itu dalam bentuk cetak. Jadi saya bersyukur kalau adik-adik ini umurnya sekitar berapa? 18 ya? 16 ya? 16 tahun masih baca koran. Saya khawatir generasi milenial ini kan udah tidak baca koran lagi kan ya, karena adik-adik kan seumur dengan anak saya yang nomor 3, nomor 4 misalnya. Itu tidak baca koran lagi. Bacanya cuma di handphone, YouTube sama IG. Sama ya, YouTube sama IG. Mau kepentingan apa? IG. Nanti kita bahas tentang media sosial ya, YouTube, Instagram. Nah ini koran, salah satu platformnya ya. Jadi kalau koran ini bisa di clipping, bisa di mungkin masih ada lah tugas dari guru ya, mengumpulkan clipping seperti itu ya. Masih ada nggak? Misalnya tematiknya apa? Tentang bencana alam barangkali berita. Saya dulu sering juga tugas sekolah dulu. Jadi apa ya? Ya. Satu, yang kedua elektronik namanya apa? Namanya ada ya. Elektronik itu satu radio, ya, satu lagi televisi. Tapi dalam perkembangan sekarang banyak seperti Bapak ini buat podcast, misalnya buat YouTube. Ini YouTuber kita nih. Tapi belum dapat. Nah, itu contohnya. Ini harus pakai elektronik ini, medianya disampaikan lewat audio visual ya. Kalau printing itu cetak itu lebih pada harus baca ya, harus baca. Yang ketiga online. Nah ini online-nya Extra News juga contohnya. Extra News Daring ID. Daring. Bisa internet nggak? Bisa ada data ya, ada. Biasanya anak-anak nggak ada data. Ada, ini kan ada di sekolah dapat ya? Hah? Dapat. Dapat. 50 giga. Bantuan pemerintah. Iya, Pak. Dapat ya? Dapat. Oh, kok kita udah dapat ya? Iya. Kan ubah laku dapat. Belum. Nah ini melalui digital, jadi lewat device atau Android ya, handphone. Jadi kalau ada Bisa dicari kalau yang ada HP-nya punya data. Extra kalau News. buka di Google, Nah, ini sudah. Itu sudah. News. Nah itu dia Tuh, cepet. beritanya. Nanti kita masukin berita di sini. Iya. Aku, Iya. Pak Reza tadi. Prestasi ya Pak Reza. Ya, prestasi. Iya lu coba. Prestasi. Oke. Wah, kurang kenceng Pak ya. Iya. Pesan Pak Reza tadi katanya Harus kenceng. Harus kenceng. Prestasi. Oke. Sip, mantap. Jadi 3 platform ada misalnya tentang COVID. Yang adik-adik yang punya akun media sosial itu hati-hati, jangan percaya dulu terhadap informasi itu ya. Itu hampir 99% untuk benar. Terus oke, ini bukan undang-undang ITE yang berkaitan yang boleh diposting dan tidak boleh. Terus nanti materinya dibagi aja nanti ya, di copy ya. Oke, terus siap, kesimpulan 1. Nah, setiap informasi yang kita dapat harus dicerna, diseleksi, dipahami, kemudian baru digunakan ya. Jangan langsung digunakan, jadi bahaya. Oke. Banyak yang sudah contoh kasus yang sudah terjerat hukum terkait dengan kasus informasi yang beda. Jadi informasinya ada di sana. Informasi. Ada. Kalau tidak ada, kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Bagaimana komentarnya? Mantap. Siapa yang mau ngomong ini? Ricky, coba Ricky, apa komentarnya Ricky? Coba Ricky, coba komentarnya gimana? Ikut pelatihan ini? Mantap. Walaupun terlambat mantap ya? Oke. Apanya makanan gratis? Iya, siap. Ini ada mau komentar? Nggak ada Pak, sama kayak ini. Oh sama, idem. Ada yang mau komentar coba yang seniornya dari OSIS? Apa komentarnya tentang pelatihan ini? Ya? Ada. Iya, coba. Mantap. Siapa namanya? Kiki. Komentarnya apa tuh? Ngomong dong, ngomong. Seru. Terus materinya juga lancar. Ya. Apalagi? Ingat Pesertanya apa, baik-baik dan ini. Ramah-ramah sebenarnya. Ya, terima kasih. Iya. Coba sebutkan namanya. Nama saya Abel
Arilia Natasha, asal sekolah SMA Karya Ibu. Temannya? Teman saya Reksa Ardani. Apa komentarnya? Baru pertama kali ini ikut Nah, pelatihan jurnalistik, sangat menambah ilmu pengetahuan. ya kalau ini apa komentarnya? Ikut pelatihan jurnalistik ini membuat saya sangat senang dan bisa membawa wawasan tentang cara berkomunikasi dan mengetahui apa itu jurnalistik. Oke, hidup karya ibu. Hidup. Iya. Nama temannya? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa, saya dari SMA Nurul Iman. Ini teman saya, nama Delivia Oktarina, dari Nurul Iman. Apa komentarnya ikut pelatihan ini? Ya, bergabung di jurnalistik ini cukup menyenangkan, menambah wawasan tentang dunia jurnalistik. Ya. Jadi pengalaman yang baru ya? Iya Pak. Oke. Siap melaksanakan tugas? Siap, insya Allah. Oke, terima kasih. Apa ada Yel-Yelnya sekolah Nurul Iman itu? Yel-Yelnya ada? Yel-Yel nggak ada. Kalau ada boleh. Siapa namanya? Yuanda Mei, Ya, dari Saverus 2 Palembang. itu temannya? Dodo Amita Tambunan, Mbak. Ya, gimana komentarnya dari ikut ini pelatihan ini? Luar biasa, baru kali ini saya ikut pelatihan ini dan saya tertarik buat untuk dalam jurnalistik. Oke, terima kasih ya. Hidup SMA Saverus 2 Palembang. Oke. Agak kuat. Perkenalkan, nama saya Intan ini, saya dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Temannya? Perkenalkan, nama saya Sati Kasai dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Komentarnya apa tuh? Bagus dan kami mendapatkan pelajaran dan ilmu. Ya. Mau ikut lagi? Boleh. Boleh. Oke. Lebih baik buat kita semua untuk kenal satu sama lain. Mungkin ada dari sekolah-sekolah Imbas juga yang belum kita kenal. Dari SMA Negeri 6 juga belum dikenal sama sekolah-sekolah Imbas. Mungkin kita perkenalan dulu.